Yo, what's up guys, welcome to the screen. Hari ini kita akan bahas ending dari Venom The Last Dance. Ada banyak sekali dari kalian yang kebingungan dengan simbiot-simbiot yang muncul. Kok kalau gue lihat-lihat di komik kok nggak mirip bang, kok kayak gini-gini. Nah, ini ada beberapa penjelasan, jadi pastikan kalian tonton sampai selesai karena ini bakal seru banget gitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa di ending dari Venom The Last Dance itu benar-benar kayak Power Ranger mode lah gitu. Karena simbiotnya semua muncul dan itu tiba-tiba banget gitu. Yang tadinya kayak simbiot itu harus cari inang yang cocok, tiba-tiba karena ada Xenopage sana memang Null ini bangkit gitu, mereka benar-benar nggak milih-milih lagi tuh siapapun simbiotnya, semua ilmuwan, bahkan sampai keamanan pun dimasukin sama simbiot langsung jadi simbiot. Itu yang agak sedikit jadi plot hole gitu, tapi it's okay lah, mungkin ini dadakan dan buru-buru gitu, siapa aja cocok oke ambil gitu. Jadi yang pertama yang bikin bingung banget itu adalah tentang Patrick Mulligan dan juga Toxin. Kita tahu sendiri bahwa Toxin di dalam komiknya itu gradasi warnanya memang ada dua, antara di bawahnya hitam, di atasnya merah gitu. Memang ada dua. Kalaupun hitam gue cukup terima gitu. Tapi di sini warnanya ke biru-biru hijau kayak gitu kan, lebih ke hijau sih condongnya. Jadi bentuknya pun aneh, udah kayak kepala ular. Jadi gue bisa kayaknya 90% yakin bahwa ini bukan Toxin. Tadinya iya, karena kita tahu sendiri di ending dari Venom Let There Be Carnage, ketika si Carnage ini memang menyandra si Patrick Mulligan, secara tidak sengaja memang ada tetesan simbiot yang akhirnya merasuki si Patrick Mulligan dan akhirnya dia muncul lagi kan, matanya kayak wah bangkit lagi, dan kita langsung menduga bahwa itu Toxin. Di Venom ketiga ini pasti Toxin, gila, karena memang di komik itu event-event dan juga kayak arts dari Toxin melawan Venom, melawan Carnage itu memang seru banget itu. Bahkan di satu sisi Toxin yang tadinya jahat tiba-tiba membantu Venom dalam menghadapi beberapa penjahat-penjahat. Seru banget kalau dalam komiknya. Tapi di sini aneh banget gitu ya. Karena memang Toxin nggak mungkin warna kebiru-biruan, kehijauan kayak gini. Kalau gue lihat lagi di filmnya, ditonton ulang gitu, akhirnya gue menyadari bahwa di akhir Let There Be Carnage itu memang itu adalah Toxin yang memasuki tubuh Patrick Mulligan. Tapi akhirnya si simbiot ini meninggalkan tubuh si Patrick Mulligan ketika dibawa ke area 51. Karena memang akhirnya Dr. Teddy Pine punya banyak simbiot dan akhirnya dimasukkanlah simbiot ini ke inang Patrick Mulligan tersebut. Akhirnya dikurung, dia ngeliat percobaannya apakah bangkit nggak ya? Bangkit ya, ternyata bangkit dan akhirnya muncullah suatu simbiot baru. Kayaknya yang bisa kita duga ini adalah ciptaan dari Dr. Pine itu sendiri. Jadi kayaknya kalau kita lihat di Twitter dan juga beberapa teori orang luar, itu namanya adalah Teal Symbiote. Teal Symbiote ini kayaknya nggak ada dalam komiknya karena memang ini cenderung memang banyak yang baru. Termasuk juga beberapa symbiote yang putih-putih yang merasuki kayak security, itu banyak juga symbiote baru. Tapi kayak yang gue bahas di video review sebelumnya, bahwa gue sangat yakin bahwa ini adalah kebanyakan symbiote dari jenis yang ada di Life Foundation, yang ada di Venom yang pertama. Cuma laboratoriumnya aja yang pindah tempat setelah Drake yang kita lihat sendiri dia bersalah gitu kan. Akhirnya di sini kan pasukan khusus Amerika ini mengambil diam-diam percobaan dari si Drake ini dan menyembunyikan semua dari hal-hal yang berkaitan dengan simbiot. Bahkan orang yang pernah lihat setetes simbiot aja kayak Bar itu aja diculik gitu, dikurung karena dia nggak mau dunia tahu bahwa ada simbiot sebenarnya, ada alien yang tiba-tiba udah nyampe bumi dan akhirnya masuk ke sini dan pindah. Dan akhirnya setiap simbiot-simbiot tersebut dites ulang, diregenerasi ulang, dan ada beberapa perubahan-perubahan. Yang tadinya Patrick Mulligan punya Toxin meninggalkan si Patrick Mulligan dan akhirnya sekarang dia Teal Symbiote dan jadilah bentuk ular. Dan makanya ketika si Xenopage datang ke area 51 itu langsung diserap dong simbiotnya. Gampang banget, Toxin tidak selemah itu kawan, karena memang Toxin kuat banget. Nah, selanjutnya ada simbiot yang kita lihat merasuki Dr. Teddy Pine, di mana dia akhirnya karena ngelihat Sadie Christmas itu kayak waduh ya udahlah gue pecahin tuh tabung tas, akhirnya masuk tuh simbiot ke tubuhnya, jadilah dia Agony. Setidaknya ya itu adalah jenisnya mirip Agony versi live action. Kalau kita bandingkan dengan di dalam komik juga agak beda karena memang yang simbiot versi Dr. Teddy Pine ini tuh ada kecepatan speed. Nah, speed ini kayaknya nggak ada di Agony versi di komik gitu. Jadi ini kayak ya lagi-lagi improvisasi di versi live action. Karena kenapa dia punya kecepatan speed itu berhubungan dengan masa lalu dari Dr. Teddy Pine, di mana dia kesambar petir kan. Nah, dari petir tersebut kan melambangkan speed banget kayak gitu. Jadi ini masuk akal kenapa dia punya kekuatan speed tersebut. Dan gue duga bahwa Agony dengan Dr. Teddy Pine ini masa depannya akan sedikit cerah di next project dari Sony Spider-Man Universe. Karena ya dia masih hidup, Eddie Brock masih ada,
Kemudian juga Venom juga tetesan-tetesannya itu masih ada gitu. Apalagi ada kecoa-kecoa di ending itu, bisa aja nanti suatu titik dia akan masuk ke inang tertentu dan pada akhirnya nyangkut ke Eddie Brock lagi. Itu sih teoriku sepanjang ini kalau memang Sony pengen membuat ini lebih masuk akal untuk simbionnya kembali. Karena memang ketika perpisahan si Venom ketika dia kena cairan-cairan itu, dia bilang sampai jumpa kembali Eddie. Artinya bakal ada momen nantinya dia akan bertemu lagi dengan Eddie Brock. Apalagi di beberapa wawancara si Tom Hardy ini bilang bahwa dia pengen banget crossover film antara Venom dan juga si Spider-Man ini di Tonight Show atau acara mana itu ya, Jimmy Kimmel kali ya. Dan secara live itu Tom Holland langsung mengkonfirmasi bahwa Spider-Man keempat akan segera dibikin, dan judulnya kan udah agak mengarah-ngarah ke Venom. Dan bisa dibilang bahwa karena Tom Holland udah nyampe ketiga belum membawa konsep Venom, ada pun setetes yang di bar itu yang ketinggalan, jelas setidaknya dia akan bertemu dengan si simbiot ini guys. Kalaupun bukan dari kecoa ya, ini teori yang gue liar gue gitu. Jadi jangan 100% kalian percaya gitu, karena ini cukup masuk akal. Nanti di Spider-Man keempat bisa jadi Eddie Brock itu akan bergabung di film Spider-Man ini. Entah gimana caranya nanti, konsepnya kan masih tetap multiverse. Jadi Eddie Brock sangat mungkin untuk masuk ke Earth 616, dan kemudian sisa Venom yang ada di bar di Earth 616 itu akan menemui si Spider-Man itu, merasuki tubuh Spider-Man, dan akhirnya si Venom ini akan pindah ke tubuh Eddie Brock lagi ketika dia berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Bisa jadi itu adalah nol. Itu teori gue. Jadi lagi-lagi gue udah capek-capek berteori, tiba-tiba Sony ngebuatnya kayak antara niat dan enggak filmnya, ya capek gitu. Karena sebelumnya di video sebelumnya gue bilang Sony, akhirnya gue akui sekarang Sony cerdas. Setelah nonton kayak gini, aduh, kayak gimana gitu. Tapi sekarang mari kita lanjut ke pembahasan simbiot tadi. Setelah si Teddy Pine kerasukan simbiot dan jadi agoni, sebelumnya udah terjadi juga di mana si Sadie Christmas ini akhirnya mendapatkan simbiot yang cocok, yang itu gua duga adalah Laser. Karena memang dari bentuk-bentuknya mirip banget, dan secara tidak langsung Laser ini dengan inang dari si Sadie Christmas ini adalah si Venom jenis baru gitu. Jadi kayak si Venom jenis yang udah dalam tahap percobaan, bukan si Venom yang kita lihat di film Venom yang pertama itu ya. Nah, setelah si Sadie Christmas menjadi Laser, menjadi si Venom yang baru, tiba-tiba ada juga momen di mana Xenopes menusuk seorang penjaga yang namanya Jim. Masuklah tiba-tiba simbiot ke tubuh Jim tersebut, dan dia berubah menjadi simbiot yang namanya Page. Page ini masih dalam jajaran simbiot yang ada di Life Foundation, karena memang dari bentuk-bentuknya mirip seperti Page, jadi bisa diduga bahwa itu Page versi live action. Selanjutnya bahkan ada juga simbiot yang masuk ke ilmuwan yang kayak muka-muka Asia kayak gitu, yang sempat dibicara sama Sadie Christmas, yang bilang, kamu rindu keluargamu nggak gitu. Tiba-tiba dia masuk ke dalam tubuh wanita tersebut dan bentuknya agak keputih-putihan, dan ini gue duga bahwa ini adalah improvisasi dari cerita dari simbiot versi live action, karena dalam komiknya kayaknya nggak ada. Kalau putih itu kayak lebih ke anti Venom, ya nggak mungkin dong tiba-tiba anti Venom hadir di sini gitu. Nah, selanjutnya ada juga simbiot perpaduan antara biru dan juga ungu yang tiba-tiba menjadi banyak kepala itu kan. Nah, itu juga kayaknya jenis improvisasi dari versi live action, tapi kalau mau mencocok-cocokkan ini lebih cocok dengan hybrid di versi Venom di komiknya, karena ini juga merupakan perpaduan dari simbiot-simbiot yang ada di Life Foundation, dan kita duga ini juga hasil percobaan dari Dr. Teddy Pine juga. Jadi ini jenis baru juga yang disebut dengan hybrid simbiot. Nah, selanjutnya ada juga simbiot yang mengeluarkan api. Kita nggak tahu dia masuk ke inang siapa, tapi ini gue duga adalah kayak penggambaran live action dari Scream, karena Scream juga punya kekuatan kayak gitu, tapi ini kayak ya udah mati gitu aja gitu. Jadi nggak yang berkesan banget. Tapi secara keseluruhan dari simbiot yang hadir itu memang kebanyakan dari Life Foundation, percobaan yang sebelumnya kita lihat di si Drake itu guys. Jadi kan kita belum lihat secara luas. Nah, di sini kita diperlihatkan secara luas, dan inilah bentuknya. Ada yang diimprovisasi, ada juga yang sesuai dengan basicnya di dalam komik, tapi memang kebanyakan juga kayak mutasi dan juga percobaan, karena memang dari bentuk-bentuk percobaan dari awal yang ditabung itu kan agak beda. Dan ya, secara keseluruhan memang itu dari simbiot-simbiot yang muncul di ending yang benar-benar bertarung ngebantu si Venom. Kecuali memang di awal film kita lihat ada kayak ikan Venom, fish Venom gitu, ada juga kata yang jadi Venom. Katanya memang pelarian transisinya ketika dikejar di air itu kan, itu ternyata simbiot bisa masuk kemana aja, termasuk juga ada kuda Venom, bahkan di bagian kredit aja ada gajah Venom, jerapah Venom, dan itu cukup seru sih sebenarnya adegan-adegan di sana. Tapi sayang aja kurang terlalu berkesan ya, penempatan joke-joke-nya itu ketika momen mendebarkan tiba-tiba ada ngejoke kayak gitu dengan hadirnya kayak keluarga dari Rich Evan itu.
kayak tiba-tiba kita nggak jadi tegang gitu, kita apa, jadi kayak bingung gitu, penonton jadi bingung, nggak yang tegang-tegang banget. Jadi ketika ada momen sedih si Venom itu dead kayak gitu, kita nggak berasa sedih tuh. Apalagi ada momen si Eddie Brock pas mau menjabat tangan si Venom, ternyata dia mau ngambil pelindung. Itu kan kayak lawak-lawak Sri Mulat kayak gitu. Gitu. Jadi kayak ya aneh aja gitu, itu beberapa momen kekurangan menurut gue. Nah, setelah kalian cukup jelas dengan simbiot yang hadir di ending Venom The Last Dance, sekarang mari kita ngobrol tentang portal yang ada di awal film banget itu guys. Kalau kalian perhatikan, kembalinya Eddie Brock bersama dengan Venom ke universe aslinya itu berbeda dengan kembalinya Spider-Man dari Tobey Maguire ataupun Spider-Man dari Andrew Garfield. Mereka menghilang dengan cahaya-cahaya aja, nggak ada tuh main tarik-menarik kayak gitu. Nah, di ending dari Spider-Man No Way Home kita tahu sendiri bahwa Venom juga bercahaya. Tapi ternyata bercahayanya di sini sebelum dia bercahaya menghilang sendiri, ditarik dia ke universe aslinya oleh si Null. Gue yakinnya kayak gitu karena dari portalnya. Tapi ke depan entah mungkin karena Sony males menjelaskan atau gimana pun, mungkin dia nggak mau menyamai portal dari Doctor Strange, itu terserah. Tapi memang sejauh ini kita lihat di Spider-Man No Way Home, Doctor Strange itu portalnya belum bisa membuat orang kembali ke universe aslinya. Jadi bisa gue duga bahwa portal itu adalah milik si Null. Karena memang ketika dia mengirimkan Xenopage lewat beberapa portal tersebut, itu mirip banget dengan apa yang dilihat. Karena memang ternyata Venom itu disedot ke dunia aslinya, dan bisa kita duga bahwa Null memang sekarang sudah punya kekuatan multiversal. Jadi Null ini kan munculnya sebentar banget ya di Venom The Last Dance. Banyak yang kecewa, dan kalau gue nggak kecewa sama sekali karena memang sewajarnya Null itu munculnya dikit karena dia levelnya bukan main lawan-lawan sama simbiot ciptaannya. Dia itu lawannya Thor, lawannya bahkan Sentry, lawannya juga Celestials, dan dia umurnya juga bahkan lebih tua dari alam semesta. Jadi levelnya bukan kaleng-kaleng. Ini Null memang akan dipersiapkan levelnya tuh, villainnya tuh ya memang level-level multiversal, level Thanos yang lebih besar lagi. Jadi wajar dia nggak munculnya cuma sedikit. Jadi kita bisa duga, kalaupun Sony ini pengen arahnya kemana lah si Null ini, gue duga memang paling cepat kita akan lihat si Null ini ada di Spider-Man keempat. Kalau memang Sony niat. Kalau nggak niat ya udah berarti dia akan ada di project setelah Kraven the Hunter. Dan sekarang akhirnya kita akan nunggu satu project rahasia lagi dari Sony. Disitulah munculnya si Null ini guys. Null ini ternyata disuarakan dan juga diperankan oleh si Andy Serkis. Secara keseluruhan gue seneng banget dengan kehadiran Null, meskipun gue nggak suka dengan CGI-nya. Tapi di sini Null punya Necrosword-nya sendiri. Necrosword Null ini berbeda dengan Necrosword punyanya si Gorr the God Butcher, karena ini memang berbeda universe. Tapi nggak tahu apakah ada hubungannya dia dengan dia, karena memang Necrosword itu identik dengan si Null. Dan kita lihat di sini di penjaranya di Clintar itu, si Null sedang memegang si Necrosword ini, dan di ending dia bahkan sudah mencabut si Necrosword-nya itu akan lebih mengancam lagi ke depannya. Dan momen-momen mengancamnya ini nggak akan berhasil selama film Sony selalu gagal seperti yang kita lihat baru-baru ini gitu. Benar-benar gue kayak menyayangkan banget kekayaan-kekayaan properti dari Spider-Man Universe dibuat sia-sia kayak gini. Jadi gue berharap banget sih semoga ada deal-dealan baru antara Sony dan juga Marvel. Ya lagi-lagi tumpuannya di Marvel sih. Seperti yang gue sempat bahas di channel sebelah gitu ya, di teman gue di BCU, bahwa seharusnya harus ada yang mengepalai Sony Spider-Man Universe ini. Kayak kalau Marvel itu ada Kevin Feige, kemudian juga kalau di DC itu ada James Gunn, di Sony Spider-Man Universe tuh harus ada orang lain, yang dimana gue bilang kan di video sebelah itu Sam Raimi. Nah, Sam Raimi itu sangat cocok untuk memimpin Sony Spider-Man Universe lebih terarah lagi, ataupun orang lain terserah, yang pokoknya ada satu kepala yang menuntun arah dari Sony ini kemana. Kalau masih kayak gini, kalau memang Sony ini cuman terkesan kejar setoran aja agar lisensinya nggak diambil Marvel lagi, ya susah gitu. Harus ada orang yang mengepalai, dan kepala dari semuanya yang tahu arahnya kemana. Percuma lo buat Sony Spider-Man Universe sebenarnya, tapi bapuk parah, nggak ada Spider-Man-nya juga gitu. Jadi kita tungguin aja gimana langkah Sony selanjutnya dengan reaksi-reaksi yang negatif dari film Venom ini, yang gue yakin mereka tuh pede banget dengan Venom The Last Dance, karena ini bakal ada Null kayak gitu. Ternyata di Rotten Tomatoes cuma 30%, bahkan sempat 11% ya, sempat 11%. Jadi ya tinggal Sony aja gitu guys, karena nggak selamanya reviewer bisa digandeng terus. Jadi reviewer juga kadang mungkin tahu lah mana film yang bagus apa enggak. Kita buat Sony Picture ID mungkin yang lihat, kita yang di luar ini, yang bukan influencer kalian,
kita itu punya andil juga untuk membangun kalian, bukan mengejek kalian tapi lebih mengkritik. Sony yang di atas itu Sony Spider-Man Universe terkhusus nggak mau dengerin kata fans. Jadi ini aja untuk penjelasan ending dari Venom The Last Dance. Next, kalau menarik, kalau komen kalian ada yang nanyain hal menarik, gue bakal sambung di pembahasan-pembahasan terkait dengan Venom The Last Dance ini. Gue yakin masih banyak banget yang bisa dibahas terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di Venom The Last Dance ini, termasuk juga full breakdown dari film ini juga kita belum upload. Jadi thank you teman-teman udah menyaksikan video ini, atau teman-teman yang nonton video ini sampai detik ini, kalian keren banget. Pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.